mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Pertarungan Dua Putra Mahkota. Pada kisah yang lalu diceritakan, Ki Ganda kepala desa Selomerto berhasil membuka rahasia pembunuhan di desanya. Akan tetapi, pembunuh yang ternyata adalah penolong putrinya, yaitu pemuda tampan yang bernama Raden Purbaya, tidak berhasil ditangkapnya. Dan di rumah Bu Ganda, ketika mengetahui hal tersebut dari suaminya, cepat menuju ke kamar anaknya. Tidak mungkin, Kakang. Tidak mungkin pemuda itu pembunuhnya. Tidak mungkin. Surti! Surti! Bukalah pintu ini, Surti! Bukalah! Ibu ingin bicara dengan kau, nak. Biarlah aku yang membukanya, Bu. Menyingkirlah kau, Bu. Kang, apa yang akan kau lakukan? Oh. Jangan, Kang. Surti dapat celaka. Menyingkir. Aku sudah tak sabar lagi dengan tingkah anak itu. Oh, iya! Ada apa dengan dirimu, nak? Benarkah semua yang diceritakan ayahmu itu? Tidak. Aku tidak bisa mempercayainya. Tidak mungkin Kakang Purbaya melakukan hal itu. Tidak mungkin. Jadi kau juga tidak percaya pada pengakuan anak setan itu, Surti? Ayah dan juga para penduduk terlalu mendesak Kakang Purbaya. Karena itulah Kakang Purbaya yang tersudut menjadi marah. Setan! Jadi masih juga kau membela pemuda iblis itu, ha? Lihat! Kakang! Mana tidak tahu diuntung, mana pembawa cemar, mana sial. Mengapa kau membela pemuda itu demikian rupa, ha? Apakah kau menyukai pemuda itu? Ayo, sekarang ceritakanlah apa saja yang telah kau ketahui tentang pemuda itu. Ayo katakan. Sudahlah, Kakang. Jangan memaksa anakmu seperti itu. Tidak, Bu. Aku harus mendapat keterangan tentang anak muda itu. Aku harus tahu banyak tentang dirinya. Kelak, jika utusan dari Keraton Sokaraja tiba, aku akan dapat memberikan penjelasan dengan sebaik-baiknya agar dia dapat ditangkap. Tapi biarlah dia istirahat dulu. Biarlah nanti aku yang akan mencoba menanyakannya. Kau juga istirahat, Kakang. Tenangkanlah pikiranmu. Baiklah, Bu. Sebelum fajar, aku sudah ingin mendapat keterangan dari anakku itu tentang pemuda iblis itu. Aku harus menangkapnya dan mengiris kulitnya. Setan. Bu Ganda menarik nafas dalam-dalam setelah beberapa saat memandangi punggung anaknya yang menelungkup sambil menangis terisak. Suasana desa Selomerto demikian sepi dan hening. Akan tetapi, ketegangan mencekam dada seluruh penduduk desa tersebut. Sampai kapan kau akan memberikan aku kesempatan untuk bicara dengannya, Bu? Tunggulah beberapa saat lagi, Kakang. Maaf. Aku tidak dapat menunggu lebih lama lagi, Bu. Aku harus mendengarkan sesuatu dari mulut anak itu. Dia pasti mempunyai keterangan penting tentang anak itu, Bu. Kang, jangan, Kang, jangan. Surti! Bu! Cepat, Bu, kemari, Bu! Ada apa, Pak? Surti! Surti anakku!
Ganda seketika menjadi pingsan tak sadarkan diri ketika melihat sesosok tubuh yang bergantung bergoyang-goyang di tengah kamar. Dengan sigap, Pak Ganda memanjat naik dan kemudian melepaskan tali yang mengikat leher anaknya. Sementara itu di tempat lain yang jauh dari desa Slomerto, mengapa kita tidak menginap di kota saja tadi? Di hutan seperti ini, nyamuk dan hawa dingin masih akan sanggup menembus hangatnya api unggun. Juga binatang-binatang malam lainnya yang berterbangan akan mengganggu istirahat kita. Aku ingin perjalanan kita cepat selesai. Aku ingin segera menyusul Raden Sanjaya, bertemu dan menyelesaikan persoalan kita. Jika menginap di penginapan maupun di rumah-rumah penduduk, ada basa-basi yang harus kita lakukan. Dan itu akan menghambat perjalanan kita. Tidurlah adik Purbaya. Biar saya akan menjaga. Nanti menjelang fajar, saya akan membangunkan. Dan engkau boleh berganti berjaga. Kakak sajalah yang tidur. Aku belum lagi mengantuk. Rasa lelah yang mencekam tubuhku membuat mataku ini tidak dapat kupejamkan. Tapi sudah, tidur sajalah, Kak. Kita harus menghemat waktu. Saya akan membangunkan Kak Cempaka manakala mata saya sudah terasa mengantuk. Tidurlah. Baiklah. Jangan lupa membangunkan aku setelah beberapa saat mataku terpejam. Iya, Kak. Malam pun terus berlarut. Raden Purbaya duduk bersila di samping Cempaka. Matanya memandang jauh ke depan, seakan-akan hendak menembus gelap dan pekatnya malam. Dan ingatannya menerawang kembali pada peristiwa-peristiwa yang dialami pada beberapa tahun yang lalu, pada masa pengembaraannya bersama dengan kakeknya Mamang Kuraya serta Cempaka. Kini orang yang sangat dicintainya itu berada dalam keadaan luka yang teramat parah. Kemungkinan kesembuhannya hanya Dewatalah yang tahu, dan juga kematian ayahandanya. Tanpa disadarinya, tubuh bocah yang kini telah meningkat dewasa itu gemetar, wajahnya berkerut tegang, dan nafasnya terengah-engah. Aku harus membalaskan semua perbuatan Raden Sanjaya. Aku harus membalaskan segala kebiadabannya itu. Adik Purbaya, apa yang terjadi? Ada apa dengan dirimu? Kau terbangun, Kak. Rasanya sudah cukup lama aku tertidur. Lihatlah itu, fajar sudah mulai nampak. Beristirahatlah adik Purbaya. Aku akan berganti menjaga. Baiklah, Kak. Tidurlah. Kita memerlukan banyak tenaga esok hari. Bukan tidak mungkin kita akan bertemu dengan orang yang kita cari. Iya, Kak. Raden Purbaya berusaha untuk memejamkan matanya. Akhirnya setelah beberapa lama, ia berhasil juga. Dan ketika hari menjadi terang, Cempaka membiarkan Raden Purbaya yang belum lama tertidur untuk terus beristirahat. Tetapi sengatan matahari pagi serta kicau burung di sekitar hutan membuat Raden Purbaya terjaga. Dan beberapa saat kemudian, setelah mencuci muka di sebuah mata air, mereka melanjutkan perjalanan mereka.
Adik Purbaya, kapan kita akan beristirahat? Sudah cukup lama perjalanan kita ini. Sebentar lagi, Kak. Saat tengah hari. Sekalian kita mengisi perut kita. Hea, hea. Tapi bagaimana dengan kuda kita ini? Kelihatannya dia hampir tidak sanggup lagi melangkahkan kakinya. Baiklah. Kita berhenti beberapa saat. Sebaiknya kita terus ke sana, Kak. Ke pinggir sungai sana itu. Baiklah, kita biarkan saja kuda kita di sini. Kita berjalan kaki ke sana. Tunggu, Kak. Lihatlah ke arah semak-semak di sana itu. Aku melihat sesosok bayangan seseorang. Itu, Kak. Oh, iya. Kau benar, Adik Purbaya. Oh, lihatlah apa yang akan dikerjakannya. Hei, awas, Kak. Hup. Hup. Kadal buntung. Hup. Siapakah kau? Hia. Oh, dia menghilang. Itu dia, Kak. Di sana, kejar. Hup, hup. Jangan lari kau kecoa busuk. Hup, hup. Orang itu menghilang. Siapakah orang itu? Hebat sekali ilmu larinya. Ya, kita kejar saja terus ke sana, Kak. Aku yakin penyerang gelap itu lari ke sana. Ayo, Kak. Ayolah. Hup, hup. Kembali Raden Purbaya berlari cepat mencoba mengejar penyerang gelap tadi hingga tanpa disadari arah mereka telah berkisar sedikit. Cukup. Hup. Celaka. Kita sudah meninggalkan kuda kita. Sayang sekali. Sudahlah. Tidak apa, Adik Purbaya. Dengan menggunakan lari cepat, perjalanan kita menjadi lebih sedikit cepat. Tapi, apakah itu mungkin, Kak? Perjalanan menuju Gunung Wukir adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang. Iya, daripada kembali mengambil kuda, kita akan menjadi semakin buang waktu. Kita akan mencari dan membeli kuda di kota yang kelak kita temukan. Ayolah, kita teruskan perjalanan kita dengan berlari cepat lagi. Hup, hup. Kembali kedua remaja itu berlari dengan cepat menuju arah timur. Setelah berhasil mendapatkan 2 ekor kuda, mereka melanjutkan perjalanan dengan berkuda kembali. Oh, lihatlah itu, di depan kita Adik Purbaya. 2 penunggang kuda. Ya, ada apa, Kak? Sejak tadi kuperhatikan, keduanya berkali-kali menengok ke belakang. Kelihatannya mereka mencurigakan. Mereka ada di hadapan kita. Mengapa kita mencurigainya? Justru seharusnya lah mereka yang mencurigai kita. Mengikuti. Iya, tapi entah mengapa aku mencurigainya, Adik Purbaya. Jika begitu, bukankah mudah sekali cara mengetahui sikap mereka? Kita berhenti saja sesaat dan kita lihat. Jika memang pantas dicurigai, tentulah kita masih akan dapat melihat mereka. Kau benar, Adik Purbaya. Hup. Kita lihat, apakah mereka pantas dicurigai? Oh, lihatlah itu. Mereka menghentikan kudanya. Setan. Hia, hia, hia. Akan kulihat apa
maunya kedua penunggang kuda bercaping itu? Hiya, hiya, hiya! Oh, setan! Hup! Benar-benar Kak Cempaka tak dapat menahan diri. Akan kehilangan 2 ekor kuda lagi. Hup! Kadal buntung, kecoa busuk. Dia juga meninggalkan kudanya dan menggunakan ilmu lari cepatnya. Siapakah 2 orang bercaping itu? Ayo, cepat Adik Purbaya. Mereka ada di depan kita. Kita pasti akan dapat mengejarnya. Ya, larilah terus, Kak. Aku mengikuti di belakangmu. Kita tinggalkan dulu Raden Purbaya dan Cempaka yang tengah berlari memburu 2 orang bercaping. Sekarang marilah kita maju beberapa puluh tombak di hadapan mereka untuk mengetahui 2 orang bercaping itu. Cepat kita tinggalkan mereka jauh-jauh, Amista. Aku tidak mau rencanaku ini gagal. Mereka sudah berada dalam jalur menuju desa Selomerto. Yuk! Biarlah mereka terus berlari menuju desa Selomerto. Berhasil! Berhasil, tuanku. Kali ini rencana kita pasti akan berhasil. Hei, janganlah tertawa dulu, Amista. Diam. Hei, dengar. Usaha kita belum menampakkan hasilnya. Kita sekarang harus kembali mengejar Raden Sanjaya dan memancingnya untuk datang ke desa tersebut. Memang itulah tugas kita satu-satunya yang terakhir, tuanku. Kita akan memancing Raden Sanjaya bersama 2 orang pengikutnya untuk bertemu dengan Raden Purbaya dan Cempaka. Iya. Sudah saatnya mereka bertemu dan saling membunuh. Kita akan dapat menyaksikan 2 musuh besar kita saling tumbuk dan saling bunuh, tuanku. Ya. Ayolah, Amista. Kita akan tertawa dan merayakan kemenangan kita jika memang hasilnya telah terbukti. Ayo. Baiklah, tuanku. Maafkan hamba. Hamba tidak dapat menahan diri lagi melihat kelancaran rencana kita ini. Ayolah, tuanku. Cepatlah, Amista. Jika Sanjaya telah jauh melewati desa Selomerto, tentu dia tidak akan mau mengikuti pancingan kita. Ayo. Baiklah, tuanku. Sementara itu, Raden Sanjaya bersama-sama dengan Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna berada di sebelah barat desa Selomerto. Kita berhenti di depan pohon besar di depan sana, Kakang. Hiya! Kau benar, Adik Sanjaya. Tempat itu sangat indah. Lihatlah, air terjun yang tak jauh dari pohon besar itu. Ayo, kita berhenti di sana. Hiya!
Perjalanan ini benar-benar merupakan satu perjalanan yang menyenangkan, Raden. Pemandangan ini merupakan suatu pemandangan yang indah dan baru pertama kali ini kita lihat dan kunjungi. Iya, tempat ini indah sekali. Jika saja tempat ini menjadi milikku, menjadi milik Galuh, tentu aku akan membuat tempat ini menjadi jauh lebih indah. Aku akan membuat jalan-jalan tembus hingga ke tempat ini, agar para penduduk dan rakyatku yang lalu lalang dapat menyaksikan alam yang memang merupakan miliknya juga. Wilayah Galuh saat ini pun tidak kalah indahnya, Adik Sanjaya. Iya, Galuh tidak kalah indahnya. Tapi keindahan alam ini pun sangat sayang jika dibiarkan begitu saja, Kakak Wulan. Hanya segelintir manusia saja yang melihatnya. Hanya para pengembara, kaum pendekar, dan gerombolan-gerombolan begal. Raden, kelihatannya Raden sangat tertarik dengan tempat ini. Iya, aku tertarik, Kakang Saka. Satu saat, aku harus memiliki tempat ini. Raden Sakapalwaguna dan Anting Wulan terhenyak mendengar kata-kata Raden Sanjaya. Mereka diam, tidak berkata apapun lagi, hanya memandang pada pemuda calon penguasa besar di tanah Pasundan. Sementara itu Raden Sanjaya juga memandang, menikmati keindahan alam di sekitarnya. Raden, ya. Bolehkah saya bertanya sedikit? Ada apa, Kakang Saka? Saat ini Galuh dalam keadaan kosong. Ayahanda Raden Prabu Sana tidak ingin kembali. Kenapa justru Raden sekarang meninggalkannya? Galuh memerlukan sekali tangan penguasa saat ini. Iya. Rasanya tidak adil jika aku mengajak kalian pergi tanpa kalian tahu tujuannya. Kami tidak menuntut itu. Apalagi jika itu merupakan urusan pribadimu. Kukira tidak ada salahnya jika kalian juga mengetahuinya, Kak Wulan. Dan juga kau, Kakang Saka. Aku tidak mungkin dapat tenang duduk di atas singgasana jika isi surat yang dikirimkan ayahku tidak menjadi tuntas isinya. Adik Sanjaya. Ya. Apa sebenarnya isi surat itu? Tentang asal-usulku, Kak Wulan. Tentang adanya seorang wanita yang ternyata adalah ibundaku yang sesungguhnya. Jadi, Ibunda Permaisuri Rati? Bukan ibundaku yang sesungguhnya. Dan dalam surat itu dijelaskan sedikit oleh ayahandaku bahwa ibundaku yang sesungguhnya kini tinggal di Gunung Wukir. Aneh. Mengapa bisa sampai begitu? Aku tidak pernah mengetahui tentang semua itu. Kejadian itu tiba-tiba saja terjadi. Begitu mengejutkan. Karena itulah, aku tidak dapat duduk di atas singgasana sebelum aku mendapat kejelasan dari ibuku di Gunung Wukir. Beliau berada di Padepokan Poh Pitu. Sebuah padepokan yang terkenal di kaki Gunung Wukir. Raden, tenang sajalah. Sebentar lagi juga semuanya akan menjadi jelas. Hamba kira-kira 3 hari lagi kita akan tiba di sana. Iya. Mudah-mudahan saja. Mudah-mudahan saja semuanya menjadi jelas. Kakang, Adik Sanjaya. Iya. Apakah kau tidak mendengar sesuatu yang mencurigakan? Iya. Di sebelah timur. Akan kulihat. Raden Sakapalwaguna melompat cepat menuju ke arah suara-suara yang sangat mencurigakan terdengar. Raden Sanjaya dan Anting Wulan segera menyusul.
Bagaimana, Kakang? Apakah kau menemukan sesuatu? Belum, Adi Wulan. Di sana. Wulan! Raden! Cepat kemari! Ada apa, Kakang Saka? Lihatlah dua sosok mayat ada di dalam semak itu. Tunggu, Kakang. Kukira satu di antaranya masih hidup. Cepat, tolong, Kakang. Kau tolonglah orang itu. Aku akan mencoba menyelidiki tempat ini dengan aji 4 arah pembeda gerak. Anting Wulan mengerahkan aji 4 arah pembeda gerak yang merupakan aji pendengaran sakti. Aji pendengaran yang mampu mendengar suara apapun hingga jarak berpuluh bahkan beratus tombak. Bagaimana, Kak Wulan? Apakah kau mendengar sesuatu yang mencurigakan? Tidak, Adik Sanjaya. Tidak. Agaknya pembunuhnya pun telah pergi jauh dari tempat ini. Bagaimana, Kakang Saka? Apakah kau berhasil menolong orang itu? Ini, kau lihat saja. Keadaannya begitu parah. Kisana, dapatkah kau mendengar kata-kataku? Iya. Dengarlah, katakan pada kami, siapa yang telah berbuat pada kalian ini? Katakanlah, kami akan berusaha untuk menangkap dan memberikan hajaran pada orang itu. Purbaya. Purbaya? Setan itu lagi rupanya. Setan. Katakanlah Kisana. Di mana kami dapat menemukannya? Ya, di manakah dia kini berada? Kami adalah penduduk desa Selomerto. Dia berada di sana. Dia berada di sana. Di desa Selomerto. Tolonglah. Dia mengganggu dan mengacau di desa kami. Tolonglah. Mati. Ayolah, Kakang. Kita segera kubur jenazah 2 orang ini. Dan kemudian kita cari tahu di mana letak desa Selomerto. Setelah berhasil mengubur kedua penduduk desa Selomerto, Raden Sanjaya bersama dengan Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna mencoba mencari tahu di mana letak desa Selomerto. Sementara itu di sela-sela bebatuan yang tertutup semak rapat, tidak jauh dari kuburan, 2 penduduk desa Selomerto itu muncul 2 sosok tubuh. Hampir saja gagal rencana kita. Anak itu benar-benar tak dapat dibuat main-main. Iya, ketiganya benar-benar akan dapat merepotkan kita jika sampai berhasil memergoki kita. Itukah yang dimaksud dengan aji 4 arah pembeda gerak? Iya. Jika saja saat itu kau tidak cepat-cepat menutup gerak dan napasmu, gadis itu akan berhasil menemukan tempat persembunyian kita. Terima kasih atas peringatan Tuanku Prabu Sora. Hamba masih belum mengenal jenis ilmu tanah pasundan yang satu ini. Sudahlah. Ayo, kita kembali ke Selomerto. Udah baik.
Agaknya kalian mengerti bahwa majikan kalian memerlukan kalian. Dan uang sudah hampir habis dari saku kami. Kuda ini benar-benar cerdik. Kebetulan kita mengejar penyerang gelap itu lurus mengikuti jalan yang cukup jelas arahnya. Kuda baik. Hari sudah menjelang sore dan kita belum lagi sempat mengisi perut kita. Ayolah, kita mencari hewan buruan, Kak. Iya, kau beristirahatlah saja, adik Purbaya. Biar aku yang mencarinya sebentar. Sebaiknya kita mencari bersama-sama. Kau ke arah sana dan aku ke arah sini. Kita bertemu lagi di tempat ini. Ayo, kita berlomba, Kak. Hup! Beberapa saat keduanya telah berpisah. Raden Purbaya mencari ke arah barat, sementara Cempaka ke arah timur. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dengan kedua remaja kita di desa Slomerto? Dan bagaimanakah kisah pertemuan mereka dengan Raden Sanjaya dan Anting Wulan? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-14, Pertarungan Dua Putra Mahkota. Sampai jumpa.